Guru, maaf, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Di sini saya juga belum paham sekali, tapi kita sama-sama bareng-bareng belajar ya Bu. Pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Lanjut nomor 2, memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Lanjut nomor 3, meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Lanjut yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkannya. Untuk mengolah asesmen digital dengan Quizzes memerlukan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Platform lainnya yang bisa digunakan untuk media pembelajaran dan asesmen diantaranya adalah Mentimeter, Kahoot, Forward, dan lain-lainnya. Nah, untuk cara membuat kuis di Quizzes, yang pertama, masuk ke https kemudian quizzes.com, kemudian klik register, lalu sukses register, baru klik feature, kemudian isi kotak sesuai permintaan, baru dilanjutkan. Nah, untuk membuat kuis di Quizzes 2, yang pertama klik buka pembuat kuis, kedua masukkan nama kuis yang akan dibuat, misalnya kuis pembelajaran pertama, pilih bahasa, masukkan gambar, boleh klik simpan. Kemudian yang ketiga, klik buat pertanyaan, baru untuk mulai membuat pertanyaan. Yang keempat, kita akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini. Isilah sesuai dengan informasi di bawah ini. Lanjut, untuk membuat pertanyaan, untuk opsi yang pertama, kemudian untuk opsi yang kedua, lanjut opsi yang ketiga, dilanjutkan lagi dengan opsi keempat. Untuk menghapus pilihan, cukup tekan ikon tempat sampah. Untuk jawaban yang benar, silahkan klik tanda centang di sebelah kiri sampai berubah menjadi hijau. Untuk menambahkan opsi jawaban, untuk mengatur waktu jawab, pilih 5, 10, atau 15, atau juga 20, dan seterusnya. Waktu dalam detik. Jika semuanya sudah selesai, klik simpan. Lanjut lagi membuat kuis di Quizzes yang
Silakan membuat pertanyaan sebanyak yang Anda inginkan. Jika sudah, silakan klik selesaikan kuis, lalu isi nilai dan pilih relevansi mata pelajaran kelas untuk siswa kelas berapa, misalkan. Kemudian, pilih subjek relevansi, silakan pilih kuis tentang apa. Caranya, memberikan pertanyaan quizzes.com kepada siswa. Ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, klik permainan langsung. Kemudian langkah yang kedua, silakan lakukan pengaturan seperti di bawah ini. 1. Jika berwarna hijau, pertanyaannya akan acak atau buat hijau. Kemudian yang kedua, jika berwarna hijau, jawab. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya akan melakukan praktek kegiatan coaching dan mentoring. Sebelum memulai diskusi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu rekan saya. Namaku Bu Yaya, mengajar di SD kelas 2. Ngomong-ngomong, apa yang kita bahas ya Bu? Oke, yang akan kita bahas kali ini mengenai asesmen Bu atau penilaian pada pembelajaran digital. Dari judul yang akan kita bahas, kira-kira yang ingin Ibu tanyakan dari judul ini apa ya Bu? Dalam kegiatan asesmen, saya ingin asesmen yang dibuat lebih efektif dan menarik supaya siswa lebih memahami materi pembelajaran. Menurut Ibu, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana perubahan yang terjadi pada siswa? Siswa terlihat senang dan lebih tertarik, kemudian lebih aktif Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hal apa yang mempengaruhi siswa jadi lebih tertarik dan efektif? Adanya ice breaking dalam pembelajaran, kemudian menggunakan alat komunikasi seperti HP, laptop sebagai media pembelajaran. Ya Bu, alhamdulillah. Pada gagasan yang diberikan, asesmen dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Asesmen yang diberikan kepada siswa harus menarik, komunikatif, dan tidak membebankan siswa. Alhamdulillah. Nah, jadi apa yang harus disiapkan supaya asesmen lebih menarik dari kurikulum Merdeka sekarang Bu? Alat asesmen berupa soal dan cara penyampaian asesmen dapat menggunakan media digital seperti HP dan laptop. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya ya Bu ya. Saya akan coba menerapkan asesmen pembelajaran digital pada siswa dengan menggunakan HP yang diminati siswa, mendeskripsikan terlebih dahulu dari WA grup orang tua. Asesmen dalam pembelajaran harus dibuat lebih menarik ya Bu. Menggunakan media digital, guru juga harus bisa merubah diri yang gagap teknologi menjadi melek teknologi. Sekian ya Bu, terima
kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Ya. ya. Kita sama-sama saling belajar karena kita masih Saling belajar. Iya. Makasih banyak Bu atas Ya, kesempatan. sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.